Pemirsa, pemenuhan kebutuhan hunian layak kerap menjadi tantangan di sejumlah kota besar, khususnya bagi masyarakat di bawah upah minimum. Harga tanah kian melonjak, sementara ketersediaan lahan di kawasan perkotaan kian menipis. Untuk merespon fenomena ini, pemerintah menghadirkan solusi berupa program rumah subsidi, yang dimana pada tahun 2024 jumlah rumah subsidi ditingkatkan dari 1 juta rumah menjadi 3 juta rumah. Bagaimana implementasi dari program ini? Berikut Puasa Indonesia. Memastikan hak atas kesejahteraan sosial dan kesempatan hidup setara bagi semua warga merupakan semangat awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat meluncurkan program 3 juta rumah subsidi dengan rincian 2 juta rumah di wilayah perkotaan dan 1 juta rumah di wilayah pedesaan. Tadi Presiden meminta untuk supaya hal-hal yang kebijakan yang pro rakyat oleh Presiden Prabowo, ya, yang dari tadinya bayar menjadi gratis, yaitu BPHTB tadinya 5% menjadi 0, kemudian juga restribusi PBG, ya, PBG persetujuan bangunan gedung dari bayar jadi 0, dan PPN ini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025, ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR. Ini khusus kebijakan untuk MBR, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi Presiden Prabowo sangat pro kepada rakyat kecil, bagaimana kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis dan yang tadinya lama jadi cepat. Dan ini diminta untuk disosialisasikan dan dijalankan oleh semua kepala daerah di seluruh Indonesia. Wilayah perkotaan menjadi prioritas program ini. Badan Pusat Statistik BPS 2024 mencatat, secara nasional terdapat sekitar 9,9 juta backlog perumahan, yaitu kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang tersedia. Jadi backlog itu ada dua, backlog kepemilikan dan juga backlog kualitas rumah gitu ya. Jadi artinya apa? Ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Dan ada 26,9 juta masyarakat Indonesia yang rumahnya tidak layak huni. Jadi dua backlog Allah itu yang mendasari kami kemudian menuju program 3 juta rumah tadi. Jadi bagaimana kita mendorong masyarakat untuk bisa membangun rumah dan juga bagaimana kita membantu masyarakat juga untuk merenovasi rumah. Adapun pemerintah menetapkan rumah subsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah. Skema pembiayaan disusun dengan mempertimbangkan batas maksimal kemampuan bayar. Itu sudah sangat-sangat rendah ya saya kira ya gitu ya, itu sudah betul-betul program pemerintah yang tentu membuat meringankan beban masyarakat dalam menyicil gitu ya rumah tersebut. Nah memang salah satu kendala utama yang biasanya masyarakat tuh akhirnya agak terhambat untuk bisa mendapatkan rumah subsidi adalah tadi SLIK ya, SLIK OJK yang memang mungkin mereka punya sangkutan di perbankan maupun di pinjaman online dan lain-lain. Nah kita juga sedang upayakan terus bersama dengan Tapera itu komunikasi dengan OJK
untuk diberikan beberapa pelonggaran gitu ya, tetapi tentunya yang secara perhitungan untuk NPL itu juga masih bisa kita lihat NPL-nya tidak boleh tinggi begitu. Infrastruktur konektivitas pun menjadi unsur penting bagi perumahan subsidi yang pembangunannya kini diarahkan ke sejumlah kawasan pri-urban. Lokasi rumah subsidi harus dekat dengan transportasi massal untuk menghemat biaya aktivitas ya. Artinya kalau lokasinya semakin jauh dari transportasi massal, justru warga akan cenderung untuk, kalaupun membeli ya, dia tetap akan tinggal ke arah dekat tempat kerja. Akibatnya apa? Rumah-rumah tadi tidak akan dipakai ya, akan menjadi lebih sebagai investasi, tapi bukan untuk ditinggal. Kedua, lokasi yang jauh dari transportasi massal perlu infrastruktur yang bagus. Nah, biaya infrastruktur ini sangat tergantung dari pemerintah daerah sebenarnya, bukan oleh pengembang. Artinya apa? Artinya kalau tidak ada infrastruktur yang memadai, bisa dipastikan lokasi tadi tidak akan berkembang. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan Dirut KAI gitu ya, untuk tadi akses terkait dengan kereta ya, seperti kayak di Maja gitu ya, jauh gitu ya, tetapi ke Jakarta nggak nyampe 1 jam misalnya gitu, karena memang stasiun-stasiunnya itu juga diperbanyak sehingga bisa mendekatkan akses transport ke dalam perumahan-perumahan. Terus saat ini juga dari pemerintah Provinsi DKI ya, yang saya baca juga sangat mensupport tuh dengan kemudian menambah ya jangkauan Transjakarta sampai ke daerah-daerah penyangga, ke Bekasi, ke Bogor, dan ke Depok dan lain-lain begitu ya. Ini juga tentu membuat lokasi-lokasi rumah subsidi tersebut walaupun mungkin agak sedikit jauh begitu ya, tetapi transportasinya memadai begitu. Isu lain yang tak kalah menarik dari rumah subsidi adalah soal kualitas bangunan. Di tahun-tahun sebelumnya, masyarakat menilai kualitas rumah subsidi buruk karena intensitas kerusakan yang kerap terjadi. Kini, perspektif itu mulai bergeser seiring langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak hanya menindak tegas pengembang nakal, tetapi juga membentuk komunitas penghuni rumah subsidi yang menjembatani penghuni rumah dan pemerintah. Mekanisme ini menandai perubahan penting dari pembangunan rumah subsidi yang semula hanya mengejar kuantitas menuju pengawasan kualitas yang lebih serius dan partisipatif. Kita ada mekanisme pengawasan juga dari kami gitu ya. Beberapa waktu lalu bahkan dari Kementerian PKP juga sudah melakukan penindakan tegas gitu ya terhadap ada satu pengembang di Jawa Tengah gitu yang betul-betul merugikan masyarakatnya gitu kan. Itu sudah sampai ke sekarang sudah sampai ke kepolisian begitu, sudah ditindak ya. Jadi ini juga menjadi efek jera buat yang lain. Loh, kita nggak main-main loh saat kemudian dia tidak bertanggung jawab, misalnya tanahnya longsor, rumahnya tidak jelas dan lain-lain, atau misalnya pengembangnya kabur, itu kita ada di situ gitu ya. Makanya kita ada aduan benar PKP ya. Di benar PKP itu di situ silahkan masyarakat untuk mengadukan dan itu kita tindak lanjuti betul gitu ya. Dari total backlog perumahan nasional yang mencapai 9,9 juta rumah tangga, Jakarta tercatat mempunyai backlog kepemilikan mencapai lebih dari 1,1 juta unit pada tahun 2024, atau sekitar 11% dari total backlog perumahan nasional. Penasaran dengan bentuk rumah subsidi yang dibangun oleh Kementerian PKP? Kami pun mencoba melihat salah satu kawasan perumahan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jakarta. Nah, kita akan coba lihat, ini salah satu rumah subsidinya. Kita akan lihat seperti apa isi di dalamnya, dan kita akan coba tanya-tanya dengan penghuni di dalam. Selamat siang, Ibu. Permisi. Iya. Ibu izin kita mau lihat-lihat rumah di dalam, boleh nggak Bu isinya Boleh. seperti apa? Betul. Dengan Ibu siapa? Ibu Tiwi. Dengan Ibu Tiwi, saya Ya. Hilary Bu dari kantor BKK. Ya. Bu, ini boleh tahu nggak sih ini Ya. luasnya berapa Bu rumah ini? 60 kali 3, 30. 60 kali 30. Ya. Nah, ada berapa kamar dan ada apa aja sih di dalam Bu? Boleh lihat kan?
Boleh ada 2 kamar. Ini 2 kamar. Iya. Sama ada kamar mandi. Ada 1 kamar mandi. Iya. Ini juga ada ruang tengahnya ini ya, Bu, Betul ya. sekali. Nah, kalau di belakang ini apa, Bu? Boleh kita lihat nggak Oh, ke dalam? boleh. Ini dapur. Ini dapur ya. Betul. Oke. Maaf. Oke. Oke, nah dapurnya seperti ini ya, pemirsa. Betul. Ini ukurannya berapa, Bu, dapurnya? 2 meter kurang kali 6. Ibu sendiri udah berapa lama, Bu, tinggal di sini? Saya baru 2 bulan baru pindah. Ibu tahu ada program rumah subsidi ini dari mana, Bu? Dari teman suami. Teman suami. Iya. Oke, nah kenapa akhirnya memilih untuk tinggal di rumah subsidi, Bu? Karena mungkin biayanya buat per bulannya termasuk murah, terjangkau lah. Nah, kalau di sini, Bu, harga cicilan per bulannya berapa? 1.450.000 150. Iya. Itu flat. flat Berapa tahun, Bu? selama 15 tahun. 15 tahun. Betul. Oke. Nah, dengan harga segitu tuh menurut Ibu termasuk murah atau agak kemahalan atau seperti apa? Termasuk murah, sangat terjangkau untuk yang suami saya bekerja sebagai pegawai pabrik. Ya, Kalau kualitas bangunan yang selama ini Ibu tempati, iya. selama 2 bulan ini sudah ada kerusakan nggak sih, Bu? Atau ini masih baik-baik aja atau gimana? Masih baik-baik aja sih, Mbak ya. Bagus. Oh. Ya, bangunannya bagus. Kehadiran rumah subsidi menjadi harapan baru bagi Tiwi dan keluarganya yang akhirnya bisa memiliki hunian tetap setelah sebelumnya harus menjalani keseharian di kontrakan kecil berukuran 20 meter persegi. Ada total sekitar 15.200 unit rumah di kompleks ini dengan porsi 92% atau sekitar 14.000 unit diperuntukkan bagi rumah subsidi dan 960 unit untuk rumah komersil. Para pengembang yang berpartisipasi dalam program rumah subsidi harus melalui seleksi ketat pemerintah yang menuntut kualitas dan keterjangkauan harga bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna menghapus stigma rumah subsidi. Sekarang semua sudah berkompetisi di mutu dan kualitas bangunan. Yang dulunya mungkin speknya single dinding, sekarang sudah tidak ada single dinding, semuanya double dinding. Yang dulunya itu ada yang bilang perumpamaan rumah subsidi itu kita survei, kita tinggal 5 langkah plesterannya, temboknya runtuh gitu. Sekarang udah nggak ada. Dan jelas pemerintah menerapkan aturan tentang pembangunan rumah subsidi itu ada yang harus ditaati oleh pengembang karena dikontrol juga sama pemerintah. Data yang kami kumpulkan dari Badan Pusat Statistik dan Pemprov DKI Jakarta menunjukkan dalam 20 tahun terakhir, luas lahan terbangun di Jakarta terus bertambah. Sementara ruang terbuka hijau atau RTH semakin menyusut. Pada tahun 2000 misalnya, luasan RTH masih lebih dari 220 km persegi. Kini berkurang menjadi sekitar 124 km persegi. Tren ini menunjukkan upaya membangun rumah tapak di Jakarta sudah tidak mungkin. Lahan itu tidak bisa diciptakan lagi, jadi memang sangat terbatas. Nah, lahan-lahan di kota otomatis akan jauh lebih mahal. Mau tidak mau, suka tidak suka pun juga akan beralih kepada di pinggir di situ itu. Jadi untuk memenuhi harga yang dipatok pemerintah. Begitu juga kalau di kota kan ada rusun di situ itu. Jadi bagaimana dengan tanah terbatas itu didorong untuk dinaikkan sehingga masyarakat itu lebih dekat dengan tempat kerja dan sebagainya. Keberadaan rumah subsidi nyatanya tak hanya menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga turut menggerakkan perputaran ekonomi melalui sektor pembangunan, penyerapan tenaga kerja, hingga tumbuhnya usaha di sekitar kawasan perumahan. Sektor perumahan itu dapat menyokong sedikitnya adalah 2%. Di situ. Nah, itu dari industri, belum masalah dengan tenaga kerjanya. Kalau itu 3 juta rumah, satu rumah itu adalah 5 orang aja, itu adalah identik dengan menggerakkan sekitar 15 juta tenaga kerja. Pembangunan rumah subsidi tak hanya berpusat di Pulau Jawa. Kebijakan ini juga turut diimplementasikan di wilayah timur Indonesia.
Di Sulawesi Selatan misalnya, backlog perumahan masih cukup tinggi, yakni mencapai 239.456 unit, di mana Kota Makassar menyumbang angka terbesar, sekitar 91.000 unit. Pemirsa, jika kita sudah melihat kondisi hunian di Jakarta, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat kondisi hunian di salah satu kota terbesar di Indonesia bagian timur, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini beriringan dengan meningkatnya harga tanah yang mencapai 25 juta rupiah per meter persegi. Hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan antara jumlah hunian yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah hunian yang sudah terbangun. Seperti apa kondisinya? Mari kita lihat bersama. Kehadiran rumah subsidi tak hanya berkembang pesat di Pulau Jawa. Dengan mengedepankan prinsip keadilan pembangunan, kebijakan rumah subsidi juga turut dibangun di wilayah timur Indonesia. Salah satunya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan perekonomian yang kita berbicara kawasan saja, berbicara kawasan di Maminasata, Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Nah, investasi yang dari luar itu kebanyakan masuk di kawasan Maminasata, khususnya di Makassar. Untuk masyarakat yang ada di kota Makassar, untuk membangun rumah baru, itu sudah sangat-sangat kecil kemungkinan. Provinsi Sulawesi Selatan saat ini tercatat memiliki angka backlog perumahan sebesar 239.456 unit, di mana kota Makassar berada pada urutan tertinggi dengan angka backlog perumahan mencapai 91.000 unit. Sementara itu, UN World Urbanization Prospects mencatat setiap tahunnya kota Makassar mengalami pertambahan penduduk sebesar 32.460 jiwa. Untuk menjawab fenomena ini, pembangunan perumahan layak huni pun mulai diarahkan ke wilayah-wilayah penyangga. Strategi ini bukan sekedar perluasan spasial, melainkan bagian dari upaya mendesain ulang pusat-pusat pertumbuhan baru yang lebih merata dan berkelanjutan. Nilai lahan yang terlalu tinggi tidak cocok dengan nilai jual untuk rumah bersubsidi. Sehingga untuk mengatasi backlog yang di Kota Makassar ini, maka pembangunan perumahan itu berada di luar Kota Makassar, di pinggiran Kota Makassar. Tetapi usernya, peminatnya adalah masyarakat Kota Makassar. Nah, kemudian pertumbuhan perumahan untuk di Sulawesi Selatan itu sekitar 1,3% untuk tahun 2024 itu menurun. Nah, jadi yang untuk 2024 pertumbuhan rumah di Sulawesi Selatan itu cuma 29.675 unit. Berarti kontribusi pembangunan MBR ini terhadap backlog perumahan itu cukup besar. Itu sampai berapa persen? 14.200 itu sampai 10% lebih. Saya melihat langsung kondisi perumahan subsidi yang dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama sejumlah pengembang untuk menjawab masalah backlog perumahan. Salah satu kawasan yang kini berkembang pesat adalah Moncong Loe, Kabupaten Maros. Jaraknya sekitar 12 km dari kota Makassar, dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit. Saat ini saya berada di salah satu perumahan MBR yang ada di kawasan Moncong Loe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang dibangun oleh Real Estate Indonesia bekerja sama dengan Pemprov Sulawesi Selatan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana sih kondisi di dalam hunian perumahan MBR ini, apakah layak huni atau tidak. Mari kita lihat bersama. Kita coba tanyakan kepada salah satu warga penghuni ya. Oke, halo, permisi Bu. Kita coba tanya-tanya ya pemirsa. Halo Ibu, selamat siang. Dengan Ibu siapa Bu? Iya, selamat siang. Dengan saya Nurfa. Ibu Nurfa. Iya. Kita boleh lihat-lihat nggak Bu? Isi di rumahnya itu seperti apa di dalam? Silakan masuk. Oke, nah tapi ini di depan ini warung ya Bu ya? Iya, saya jadi untuk tempat usaha karena kan lumayan luas ya terasnya ya. Oke, kalau untuk ukuran terasnya sendiri berapa Bu? 4 lebar, 4 panjang, lebarnya 6 meter. Lebar 6. Jadi 4 kali 6 meter. Oke, dan
ternyata cukup luas ya untuk dijadikan warung ya. Iya. Oke, kita boleh lihat Oh iya, isi silakan masuk, Mbak. dalam rumahnya Bu? Oke. Oke. Wow, cukup luas ya Bu ya. Iya. Ini untuk ruang tamunya sendiri ukurannya 3x5. 3x5. Ini udah ruang tamu, kemudian kamar ada berapa Ibu? Kamar ada 2. Kamar ada 2 ya, ini. Ukurannya masing-masing 3x3. Oke Bu, sebelum tinggal di sini Ibu dan keluarga domisili dari mana Bu? Saya tinggal di Kota Makassar. Oke. Iya, saya nggak cari rumah di sana karena kan kalau di kota tahu lah ya, harga tanah itu mahal, apalagi untuk harga rumah. Jadi saya pilih di sini karena lokasinya strategis, nggak jauh dari kota. Pembangunan rumah subsidi di Sulawesi Selatan tak lepas dari peran Real Estate Indonesia atau REI. Sebagai asosiasi pengembang terbesar di Indonesia, REI menjadi mitra strategis pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjawab kebutuhan hunian bagi masyarakat. Melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, REI berperan krusial dalam menentukan lokasi pengembangan hunian dengan mempertimbangkan aksesibilitas dan daya dukung kawasan. Pertama dulu kita melihat tata ruangnya. Oh, ini memang area perumahan. Jangan sampai nanti lokasi itu masuk area pertanian atau bagaimana. Kalau memang perumahan, maka kita harus ada juga rekomendasi dari PDAM. Harus memang kita mengurus daripada tentang rekomendasi dari Dinas Kesehatan tentang mengenai pemeriksaan laboratorium daripada airnya layak atau tidak. Kalau layak itu kita adakan sumur dalam. Tapi kalau tidak layak kami berhubungan dengan PDAM yang ada di setempat agar supaya kita bangun kerjasama pemerintah agar supaya membangun jaringan PDAM agar supaya di lokasi itu ada kebutuhan air. Kenapa? Masyarakat itu sangat membutuhkan air. Kalau lokasi yang tidak ada airnya maka tidak akan bisa berkembang dari situ. Melalui lebih dari 200 pengembang yang tergabung, REI Sulawesi Selatan tahun ini akan fokus membangun rumah subsidi untuk mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah. Anggota kami sekarang ini kurang lebih 300 pengembang yang ada di Sulawesi Selatan. Dari 300 ini ada 200 pengembang membangun rumah MBR. Sedangkan kurang lebih 100 pengembang komersil. Kenapa? Selama COVID, kalau sebelum COVID itu lebih tinggi daripada pembangunan komersil dibandingkan subsidi. Setelah COVID agak menurun kebalikan. Sekarang perbandingannya antara rumah komersil dengan subsidi lebih banyak berminat kepada rumah subsidi, kurang lebih 70% untuk yang subsidi, 30% untuk rumah komersil. Tapi insya Allah karena adanya tahun 2025 ini kami mencoba membuat program kerja itu 30.000. 30.000 terdiri dari 20.000 untuk rumah MBR, 10.000 untuk komersil agar supaya ini bisa berjalan dengan baik. Apalagi sekarang program pemerintah sekarang ini yang diutamakan ada pembangunan rumah 3 juta rumah. Program rumah subsidi tak hanya sekedar menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga turut meneguhkan prinsip keadilan pembangunan. Dengan jangkauan yang merata hingga ke berbagai wilayah Indonesia. Stigma rumah subsidi perlahan dihapus untuk mewujudkan peningkatan kualitas hunian. Sebuah langkah yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun kesetaraan masa depan.